Saya ternyata lahiran 1980, usia saya 44, dan dokter gigi usianya berapa? Masih 31, tapi sudah narasumber dan beliau sudah di jenjang S2 ya Ustaz ya. Mudah-mudahan beliau lanjut S3, S4 sampai ke profesor gitu ya. Tepuk tangan dong buat beliau. Ya, aktivitas beliau juga aktif di organisasi kampus dan juga pegiat keluarga juga insya Allah ya. Nanti akan mengisi menjadi narasumber di acara-acara dengan bertemakan keluarga, dan insya Allah yang terpilih sebagai narasumber kali ini karena judulnya adalah peringatan Hari Ayah dalam bentuk bincang parenting talk show. Sekaligus beliau mudah-mudahan bisa menjadi role model, ya, bisa menjadi contoh yang baiknya, ya, sebagai pasangan muda yang alhamdulillah sampai sekarang sudah dikaruniai satu anak, ya, dua anak, yang ada satu katanya, mungkin yang satu keguguran ya, meninggal. Doakan mudah-mudahan ahli jannah insyaallah, ahli surga, dan mudah-mudahan beliau keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Baik, sudah tidak sabar untuk menyerap ilmunya karena banyak ilmu yang harus kita serap. Yakin gak kalau ilmu yang kita dapatkan ini akan bermanfaat buat kita? Yakin? Yakin? Baik. Dan juga insya Allah manfaat kita menuntut ilmu luar biasa. Barang siapa yang semangat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi bersyukur kita yang hadir di sini semangat menuntut ilmu. Insya Allah kita akan kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk narasumber yang pertama memberikan pencerahan kepada kita, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Gigi Wisam Rizkullah MM, dan mudah-mudahan dari Bunda dan Panda, ayah dan Bunda bisa mengkondisikan anak-anak untuk bisa menyimak, karena insya Allah apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat buat kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita, wabil khusus nanti dari sisi keayahan yang bisa disampaikan oleh beliau. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa baca doanya, Robbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda, amin ya robbal. Bisa doanya? Bisa doanya? Oke, kita mulai dulu doanya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allah tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Berikanlah pemahaman kepadaku. Wazidni huda. Dan berikanlah kami petunjuk. Amin ya robbal alamin. Allah kabulkan segala doa dan harapan kita semua. Sebelum narasumber kita menyampaikan, insya Allah saya juga gak mau kalah dari MC kita Teh Yuli dan Teh Okta. Ada pantun buat para keluarga insya Allah. Jangan lupa kasih cakepnya ya. Siap? Siap? Kita coba cakepnya dulu. Cakep. Harus sama iramanya. Cakep. Siap, saya pantun dulu. Burung merpati terbang berdua. Cakep. Burung merpati terbang berdua. Hinggap sejenak di dahan tinggi. Terima kasih ayah dan bunda, jasamu selalu abadi di hati kami. Tepuk tangan. Baik, insya Allah kita sambut narasumber kita Dr. Gigi Wisam kepada beliau. Boleh. Tepuk tangan dong buat narasumber kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu dan seluruh panitia yang sudah hadir. Dalam kesempatan ini saya sangat senang dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan ini saya bisa membagikan pengalaman dan ilmu yang saya punya. Di sini saya bukan sebagai expert ya. Di sini saya sebagai Ustaz. Sebagai pasangan muda. Di sini saya mewakili pasangan-pasangan muda ya. Di sini juga saya duduk di depan. Saya tentu harus belajar dengan narasumber lain yang tentu lebih berpengalaman, dari Ibu Edin, begitu juga dengan Ibu Ana. Ya. Mungkin di sini saya juga lebih spesifik tentang keayahan ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin akan saya tayangkan slide yang sudah saya susun yang akan membantu pemahaman Bapak Ibu ya. Tapi ini judulnya adalah menjadi ayah terbaik di tengah fatherless country. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu makna dari fatherless country? Tahu? Apa? Suaranya kurang kedengar ya. Boleh disampaikan ya, bisa deh. Biar lebih interaktif. Nah ini ibu yang pakai HP ya Ibu tadi, yang kerudung hijau. Ya lebih interaktif aja. Ya Bu, apa yang Ibu ketahui tentang fatherless country Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu fatherless country itu adalah negara yang sebenarnya ayahnya ada, hanya saja perannya sama sekali tidak ada gitu. Ada ayah, tapi dia cuek sekali. Dia tidak dengan anaknya mau berbuat apa, yang penting kalau disuruh ngejagain saya ada di situ, tapi sambil main handphone. Orangnya fisiknya ada, tapi tidak ada di situ. Gitu. Terima kasih jawabannya betul. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang saya ingin bertanya dari para ayah ya. Pendapatnya mungkin ada yang berbeda. Silahkan, ada yang mau maju, para ayah. Mungkin Bapak Juli. Bapak Juli. Ya. Boleh menyampaikan pandangan Bapak terkait fatherless country. Baik, boleh pantun dulu? Boleh. Ke Bekasi membeli minyak. Terima kasih banyak. Ini kalangan bapak-bapak, ayah, tema ini memang seksi dan mungkin ayah ini menjadi otokritik untuk kami sebagai ayah, mengevaluasi kembali apakah statement di depan ini fatherless country ini apakah benar. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan kami yang hadir di sini tidak seperti itu, dan kehadiran kami di sini mungkin akan lebih banyak mendapat pencerahan-pencerahan supaya kami lebih baik lagi menjadi ayah, menjadi seorang teladan bagi anak-anak kami. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut saja ya. Baik, kurang lebih betul jawaban dari Bapak Ibu peserta ya terkait itu. Kepada operator, maaf. Ini ya, ini udah ya. Saya coba next slide ya. Pointernya dilepas dulu baru dipasang lagi coba.
Oke, apa itu fatherless? Ya. Jadi fatherless ini Bapak Ibu mulai mencuat ke publik pada tahun 2011. Itu disampaikan oleh seorang pakar psikolog Ibu Eli Wisman ya dalam acara Metro TV. Ya, fatherless itu adalah kondisi ketika seorang anak merasa tak memiliki sosok ayah, mungkin ada secara fisik, tapi dia tidak hadir ya dalam memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada si anak. Dan dalam kesempatan acara tersebut, Bu Eli Wisman menyatakan bahwa Indonesia adalah a fatherless country, ya. Negara tanpa ayah. Ayah hadir secara fisik, ayah tidak hadir secara emosional, dan dia tidak hadir secara spiritual buat anaknya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui apakah kondisi fatherless country yang ada di negara kita itu benar-benar ada atau tidak. Maka perlu data ya, riset dari data-data yang sudah ada. Nah, di sini ada data dari Rutgers, sebuah yayasan ya, Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia, yang membuat sebuah country report, laporan tentang kondisi ayah dunia ya. Dalam laporannya yang berjudul State of the World's Fathers ya. Ternyata berdasarkan country report di negara Indonesia, data tersebut menunjukkan bahwa ayah di Indonesia terbiasa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga saja. Dan menginternalisasi norma bahwa si ayah itu hanya berperan terbatas pada penyedia kebutuhan dan keuangan keluarga saja, sementara para ibu berfokus mengurus pekerjaan rumah termasuk anak-anak. Jadi di sini sudah terjadi sekat gitu ya, bahwa ayah hanya fokus mencari nafkah gitu. Next. Nah, didukung juga data dari KPAI pada tahun 2015. Ini ada sebuah fakta yang mengejutkan ya, tentang kualitas pengasuhan anak di Indonesia. Bahwa presentasi orang tua yang mencari informasi merawat dan mengasuh anak atau mencari tahu tentang parenting itu sebelum menikah itu ayah hanya 27,9%, sementara ibu 36,9%. Dan pada saat setelah menikah yang mencari info tentang ilmu parenting itu ayah hanya 38,9%, sementara ibu 56,2%. Ya. Kemudian ada praktik pengasuhan pada fase awal ya, seperti menyuapi, mengganti popok ya, menggendong, menemani anak bermain, memandikan, mendongeng. Peran ayah itu hanya 69,9% dan ibu 89,9%. Sehingga dengan data-data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia adalah fatherless country ya. Jadi ini bukan hanya cemas gitu ya. Gitu. Next. Oke. Selanjutnya kita langsung fokus ya pada solusi ya. Bagaimana kita memutus rantai fatherless country ini? Yang pertama adalah selesai dengan diri sendiri, yang kedua adalah selesai dengan pasangan, tiga baru kita melakukan parenting dengan anak kita. Oke, next. Nah, baik Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu, terutama nih yang milenial ya, mungkin memiliki luka pengasuhan, ya, mungkin memiliki trauma masa lalu, baik itu dari orang tuanya ataupun dari keluarganya gitu. Tentu hal ini yang akan bisa menghambat ya. Bahkan dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Bunda Eli Wisman, bahwa pola pengasuhan orang tua kita itu dapat diturunkan. Ini saya berkaca pada pengalaman masa lalu ya, karena jujur saya sendiri pernah berada di posisi fatherless ya. Pada saat awal pernikahan dalam mengasuh anak gitu, saya memiliki kebuntuan, merasa kebingungan bagaimana nih mengasuh anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana dengan istri ya, yang sebetulnya itu harusnya seperti apa gitu. Dan pada saat itu juga saya kebingungan dan diingatkan oleh istri saya, alhamdulillah ya,
istri saya selalu mengingatkan, disinilah peran pasangan kita gitu. Mengingatkan bahwa kalau kamu nggak mau anak kamu kayak kamu dulu, kamu harus belajar, kamu harus berubah. Dan ternyata Bapak Ibu, kunci untuk merubah segalanya adalah dimulai dari diri sendiri. Ya, ini saya mengutip buku yang pernah kami baca, buku yang berjudul Baik Sangka karangan Ustadz Dedi Irawan, yang di dalamnya membahas 3 sumber penderitaan hidup. Ya, yang pertama adalah tidak bisa menerima masa lalu, yang kedua tidak menikmati masa kini, yang ketiga adalah selalu mengkhawatirkan masa depan. Salah satu saja dari 3 sumber penderitaan hidup ini masih kita miliki, kita akan menderita. Di sini ada yang masih merasa penderitaan hidupnya ada? Masih ya. Saya yakin dengan masalah-masalah yang berbeda, ya. Dan satu hal yang sangat menjebak untuk kita bisa melangkah ke depan adalah kita terjebak dengan masa lalu kita, Bapak Ibu, ya. Sehingga dengan kita terjebak dengan masa lalu, kita bisa menerima dengan masa lalu, kita bisa melakukan 3 hal: menyalahkan diri sendiri, kemudian menyalahkan keadaan, dan ketiga menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan orang tua dan keluarga kita. Ya. Dan itu tidak boleh, Bapak Ibu. Karena ketika kita menyalahkan keadaan ataupun orang lain, akan muncul bisikan setan, seandainya dan seandainya. Seandainya itu adalah pintu setan yang membuat kita putus asa dalam hidup kita. Seandainya dulu orang tua saya nggak gini, saya nggak akan gini. Ya, gara-gara dia hidup saya jadi menderita. Ya, banyak ya dalam hidup kita pasti menyalahkan orang lain atau keadaan. Nah, itulah yang akan menjadi penderitaan hidup kita, yang akan menghambat jalan kita ke depan. Ya, maka dari itu next. Maka satu-satunya jalan agar kita terbebas dari penderitaan masa lalu kita adalah dengan ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah sikap batiniah yang membuat kita legowo, ya, menerima takdir tanpa perlawanan. Ya, kita memahami bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah baik dari Allah, baik itu baik dan buruknya. Ya. Bapak Ibu, saya ingin berbagi, ya, pengalaman saya dalam menghadapi masa lalu saya. Saya dengan keluarga saya pernah konsul psikolog, pernah konsul psikiatri, gitu ya, terkait trauma masa lalu itu. Ternyata kuncinya adalah sama dengan agama, ya, yaitu acceptance. Acceptance itu apa? Penerimaan. Artinya apa? Ujung-ujungnya adalah harus ridho, harus ikhlas dengan apa yang telah terjadi, ya. Karena itu satu-satunya, ya, acceptance, ya. Jadi kita harus yakini bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, baik dan buruknya, adalah baik bagi orang yang beriman. Itu dalam hadis Nabi, ya. Oke, next. Nah, ini ya, saya ingin mengingatkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ridho, maka Allah pun ridho. Barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang ridho. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita jalani. Di samping menjalankan hidup juga kita harus berlapang dada. Nah, inilah kunci dalam menjalani permasalahan hidup, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun. Doanya apa? Coba sebutkan doanya. Ya, betul sekali. Rabbi shrahli
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada saat itu Nabi Musa tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi Firaun, tapi dia harus berdakwah. Tapi dia tidak meminta langsung dimudahkan urusan, Bapak Ibu. Ada satu hal yang dia minta terlebih dahulu, yaitu apa? Dia minta untuk dilapangkan dadanya terlebih dahulu. Maka kunci untuk menghadapi permasalahan hidup adalah lapang dada terlebih dahulu, baru urusan menjadi mudah dan misi kita tercapai. Ya, next. Bapak Ibu, kenapa lapang dada itu penting? Ini saya mengutip dari buku yang kami baca, buku Lapang Dada karangan Ustaz Sony Abikim. Rabbi shrah li sadri, kita ambil dari Syarhus Sadri. Syarhus Sadri itu apa? Syarhus Sadri itu adalah ya. Kemudian dari Syarhus Sadri kita ambil sebuah kata as-sadar. Ya. As-sadar itu apa? Dada. Ya, dada. Kemudian as-sadar itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata sadar. Ya. Sehingga lapang dada itu erat kaitannya dengan sadar. Dan sadar itu dibagi menjadi dua. Sadar atas apa yang ada dalam kendali kita dan sadar atas apa yang ada di luar kendali kita. Ya, sadar atas apa yang di kendali kita adalah respon kita terhadap ujian. Respon kita terhadap orang tua kita, respon kita terhadap orang lain yang menyakiti kita, yang menzalimi kita. Ya, perkataan, perbuatan, hati dan pikiran itu yang dapat kita kendalikan. Ya, dan itu yang akan dihisab oleh Allah dari diri kita. Sementara sadar atas apa yang di luar kendali kita adalah perlakuan orang lain kepada diri kita. Orang yang menzalimi kita itu nggak bisa kita atur. Orang yang ngomongin kita, mereka nggak bisa kita atur. Termasuk orang tua kita kepada kita, itu di luar kendali kita. Dan itu biarlah dihisab oleh Allah dari mereka. Next. Maka dari itu, sadar atas apa yang ada dalam kendali diri kita, itu identik apa? Fokus untuk memperbaiki atau mengubah diri sendiri. Karena satu-satunya orang yang bisa kita ubah dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Dan di sini kita belajar, Bapak Ibu, dari kisah Nabi Yunus. Mungkin di sini ada yang mungkin merasa mengalami rintangan ya dalam dakwah di dalam keluarga ya. Bagaimana susah mengasih tahu ke anak, bagaimana mengingatkan orang tuanya, susah masuk. Gitu. Kita harus sadar, Bapak Ibu, dan ingat kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus pada saat itu berdakwah kepada kaumnya, dan Nabi Yunus berharap kaumnya mengikuti kan. Namun di luar ekspektasi kaumnya membantahnya, sehingga Nabi Yunus undung. Akhirnya Nabi Yunus lari ke arah laut dan naik perahu sampai singkat cerita akhirnya Allah takdirkan untuk ditenggelamkan ke dalam lautan. Kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus dalam keadaan kegelapan yang berlapis-lapis, sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus pada saat dalam perut paus, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak mencari solusi, Bapak Ibu. Pernah nggak mendengar dalam kisahnya? Apakah Nabi Yunus menggedor-gedor pintu perut paus? Tidak kan? Apakah Nabi Yunus mencari jalan keluar? Lalu apa yang dia lakukan? Bermuhasabah diri, menyadari apa sih sebetulnya kesalahan dalam diri kita. Dan ternyata Nabi Yunus tersadar bahwa dalam dirinya terdapat sifat ketuhanan, Bapak Ibu. Dia merasa menjadi Tuhan. Dia merasa ingin merubah kaumnya. Padahal yang berhak memberikan hidayah dan petunjuk bukanlah dia, tapi Allah. Makanya dalam doanya Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, itulah menambahkan sifat ketuhanan dalam diri kita. Bapak Ibu, istighfar Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita menuntut orang tua kita ingin berubah, kita menuntut ingin anak kita berubah, padahal yang berhak berubah adalah Allah.
dan kita hanya fokus pada apa yang bisa kita lakukan, ya. Nah ini mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama. Dan singkat cerita, 3 hari setelah itu Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut paus dan mendapati kaum yang menjadi beriman. Jadi ada kalanya Bapak Ibu, ketika ikhtiar sudah maksimal, ketika kita sudah berusaha, ada kalanya cukuplah Allah yang menyelesaikannya dan menggantungkan total kepada Allah, ya. Nah, seperti itulah, ya. Next. Nah, ini ada ayat yang menjelaskan Bapak Ibu. Inilah yang membuat kita stres. Ya, selama ini adalah ingin merubah orang lain, ya. Jadi gampang Ustaz. Kalau pengen tutorial jadi orang stres, jadilah orang yang pengen merubah orang lain. Pasti stres. Kenapa? Allah aja udah ngasih tahu ke kita, cuman kita nggak sadar selama ini dalam Al-Quran Allah udah ngasih kisi-kisi, ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu, lepaskanlah rasa ingin mengubah orang lain, ya. Nah, jadi fokuslah pada diri kita, total bergantung kepada Allah dan Allah yang menyelesaikan semuanya. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah selesai dengan diri sendiri, barulah Bapak Ibu kita lanjut dengan pasangan kita. Selesai dengan pasangan kita, ya. Next. Nah, selesai dengan pasangan kita, sama kuncinya, ya. Kita harus lapang dada, ya. Itu mas setiap hari, ya Bapak Ibu, ya. Kita saling ridho atas segala kekurangan, kan Bapak Ibu atas segala kesalahan, ya. Dan jadilah qurrata ayun untuk pasangannya. Bapak Ibu mungkin selalu berdoa, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata bagi kami, ya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap hari pasti berdoa itu, tapi belum tentu dapat dilaksanakan. Jadi apa tuh qurrata ayun teh? Next. Ya. Qurrata ayun itu juga bisa terimplementasi ketika suami istri mengerti dan sadar peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga, ya. Saling menghormati, saling menghargai, dan menjalankan komunikasi yang baik dalam keluarga. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di rumah konflik, saling marah, sejuk, tidak dalam hati. Nah, berarti evaluasi dalam diri kita. Oh, kita belum jadi qurrata ayun nih buat pasangan kita. Sudahkah kita jadi penyejuk mata untuk istri kita? Sudahkah kita jadi penyejuk mata bagi suami kita? Ya, itu bisa dirasakan dalam hati masing-masing. Bapak Ibu, kita lanjut, ya. Dalam data BPS tahun 2022, perceraian tertinggi, ya, adalah akibat perselisihan dan pertengkaran, ya, yaitu sekitar 63,4%, ya. Jadi bukan masalah ekonomi Bapak Ibu yang itu, ya Bapak Ibu yang bisa lihat di medsos, ya, artis-artis, orang-orang kaya juga cerai karena ada perselisihan. Jadi tidak jadi jaminan banyak harta adem ayem, ya. Yang kedua baru ekonomi nih 24%. Sisanya faktor-faktor lain, ya. Jadi apa? Itulah pentingnya komunikasi, ya, yang akan menjaga rumah tangga kita, ya. Dan Bapak Ibu ingat bahwa children see and children do. Anak akan melihat kita Bapak Ibu, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan, ya. Bagaimana mungkin kita bisa parenting sama anak kita kalau kita aja konflik dengan pasangan tidak selesai-selesai, ya. Maka selesaikan dulu dengan pasangan kita, baru parenting, ya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah, khairukum bi ahli
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang terbaik untuk keluargaku. Ya. Next. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari Qurrata A'yun tentu tujuan kita ingin jadi keluarga yang samawa ya. Setiap kita ketemu orang nikahan pasti semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga ketika kita nikah ya didoain seperti itu. Tapi Bapak Ibu, untuk mencapai samawa itu juga butuh proses yang tidak ujug-ujug gitu. Ya. Yang pertama apa? Knowing dulu. Knowing itu apa? Mengetahui dulu, belajar dulu. Yang aja tadi data di KPAI ya, yang mempelajari parenting itu dikit, ya, terutama ayah gitu. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri nggak belajar parenting dulu menikah, ya. Malah pas saya nanya ke istri saya yang belajar parenting sebelum menikah. Pada saat menikah baru belajar, itu juga dipaksa, jujur aja, ya. Karena apa? Saya punya masa lalu, saya punya trauma masa lalu kan di masa lalu saya. Jadi itulah yang menghambat saya. Namun ketika saya selesai dengan diri sendiri, saya mau belajar, ya. Belajarnya dengan apa? Nih, next. Nah, ini yang kami lakukan. Saya diajak sama istri buat ikut seminar Islamic Parenthood, ya, waktu itu di Musdai Bandung ya. Kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh parenting dan juga tokoh psikolog, ya. Ikut program PPA. Dan yang terpenting adalah membaca buku Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat gak firman Allah yang pertama apa? Iqra. Kira-kira sering mengamalkan tidak? Insya Allah ada ya. Insya Allah. Nah, kunci untuk kita berkembang salah satunya adalah membaca Bapak Ibu. Ini saya juga dipaksa nih sama istri saya. Awalnya baca buku ini nih, The War Brain Child, ya, anak dengan otak penuh. Jadi bagaimana mengasuh anak dengan sesuai tahapan perkembangannya, ya, dengan mengoptimalkan fungsi otaknya. Membaca buku-buku parenting yang lain dan juga membaca buku-buku rohani yang menguatkan kita, ya. Nah itu. Coba back slide yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah doing. Jadi Bapak Ibu, nggak cukup cuma belajar doang. Kita harus mengamalkan ya, melakukan langsung. Ini yang paling sulit, ya. Saya juga awal-awalnya susah, tapi karena dibiasakan, karena ini adalah sebuah komitmen dalam keluarga, mau nggak mau kita jalankan. Karena apa? Anak akan melihat ya konsistensi kita sebagai orang tua. Ya. Yang ketiga adalah being. Barulah setelah kita melakukan, kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah Bapak Ibu semua di sini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Next. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana menjadi ayah yang baik? Nah, Bapak Ibu, saya juga masih belajar ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana menjadi ayah yang baik, kita coba luruskan dulu niat kita. Apa sih tujuan kita punya anak? Ya. Ya, apa alasan kita punya anak? Ya. Kenapa kita butuh anak? Kalau kita belajar sejarah dari masa lalu, pada zaman jahiliyah, anak itu dijadikan resource, dijadikan sumber daya. Semakin banyak anak, semakin banyak pengaruh. Kalau di kita mah semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Itu resource ya. Kemudian sekarang bergeser Bapak Ibu di zaman modern ya. Ketika ibunya tidak bisa menjadi PNS, wah saya menjadi PNS nih. Anak saya menjadi PNS, terusin cita-cita ibunya ya. Ketika bapaknya, saya dulu pengen jadi dokter, kesampaian udah aja anak saya jadi dokter. Nah itu resource, menjadikan anak kita sebagai sumber daya ya. Bapak Ibu, emang anak kita lahir atas keinginan kita? Bukan kan? Bukan murni keinginan kita, tapi atas kehendak Allah. Dan kita harus sadar Bapak Ibu bahwa anak kita adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga dengan baik. Ya, maka
harapan kita sebagai orang tua harus disamakan dengan harapan Allah. Nah, Ibu mungkin bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ya ayat 30. Kita diciptakan menjadi khalifah sebagai pemakmur kehidupan, sebagai pemimpin ya, yang bisa membawakan kesejahteraan ya bagi seluruh umat ya, dan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat ya. Maka dari kita juga harus menyelaraskan dengan harapan Allah ya. Next. Nah, oke, setelah kita meluruskan niat menjadi ayah yang baik, menyelaraskan harapan dengan harapan Allah, baru kita bisa fokus menjalankan tahap selanjutnya ya. Ini saya kutip dari buku yang kami baca, Pandemen 2 karena Ustaz David Jadisur Rahman. Ya, syaratnya adalah menjadi ayah yang simpatik. Ya, dalam bab 4 yang buku ini itu ada materi yang menarik. Ya, Happy Mom, Happy Children. Jadi di balik anak yang bahagia itu ada ibu yang bahagia. Ya, maka dari itu sebagai ayah kita wajib memperhatikan ya kebutuhan batin ibu ya, sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada keluarganya. Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian, ibu yang sehat mentalnya itu mengeluarkan 20.000 kata per hari ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Bapak-bapak harus paham dengan istrinya. Pasti banyak ngomong gitu ya, banyak cerita gitu. Jadi itu adalah umrah ya. Nah, yang jadi bahayanya adalah ketika kita sebagai ayah pulang kerja capek nih, ya seharian udah lelah gitu, sehingga kita terkesan cuek sama istri dan anak. Ya mungkin istri kita juga udah lelah gitu ngasuh anak sehariannya, karena ngasuh anak juga lebih capek dari kerja di luar. Saya pengennya berdua gitu ke suami, ya padahal nggak mau minta solusi sebenarnya Maya, cuman pengen didengerin aja. Ya ketika bapak tidak mendengarkan, nah ini yang bahaya bapak. Ya ketika ayah tidak siap mendengar curhatan ibu di rumah, maka emosi negatif ibu akan muncul dan anak akan memperoleh sampah emosi dari ibunya. Itu yang saya alami dulu ketika bapak saya sangat sibuk bekerja. Ya, ibu saya sering curhat ke saya, cerita ke saya. Jadinya kan jadi sampah emosi. Padahal anak juga tidak punya masalah apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi makanya ini pentingnya ya peran ayah untuk bisa menyeimbangkan kondisi keluarganya. Next. Oke, Bapak Ibu. Ya, maka di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu salah satu buku yang pernah kita baca, 7 Habits of Highly Effective People karena Stephen R. Covey. Ini adalah 7 kebiasaan yang dilakukan orang-orang sukses. Pada habits kelima yaitu adalah seek first to understand dan to be understood. Kuncinya adalah ketika kita ingin dipahami, maka pahamilah terlebih dahulu. Ya, jadi ini sesuai ya dengan yang tadi ya. Kita pahami dulu istri, baru dimengerti. Ya. Nah, kemudian peran ayah dibutuhkan dalam menetapkan aturan di rumah ya. Bapak Ibu, peran di rumah itu bisa menjadi manajer dalam rumah ya. Di sini ayah sebagai kepala keluarga mensosialisasikan aturan tersebut. Jadi apa? Ada kerjasama di sini, ya. Harus sinergi dalam mengimplementasikan aturan, sehingga apa? Anak pun akan menjadi respect, ya, gitu. Next. Nah, jadi begini Bapak Ibu, bagaimana caranya agar anak tidak mencap ibunya tukang ngomel atau tukang marah? Nah ini ada pengalaman yang kita alami ya. Ini pada saat saya sama anak mau berangkat ke masjid nih maghrib, di perjalanan saya sounding ke anak nih. Kita sounding dulu setiap pada maghrib harus ngaji, gitu ya, sama mami nanti di perjalanan. Katanya iya. Nah, setelah pulang ke rumah, tiba-tiba sang anak tidak mengaji, malah melakukan aktivitas lain. Nah,
Di sini jangan sampai si ibu turun tangan lagi. Jangan sampai si ibu jadi terpancing emosi, jadi marah tuh ke anaknya. Jadi bapak-bapak langsung ambil alih perannya, meluruskan ya aturan tersebut, mensosialisasikan lagi. Tadi udah bilang kan, jadi habis sholat maghrib kita ngaji ya, gitu. Nah, ketika dijelaskan seperti itu, setelah sholat, alhamdulillah mau bapak ibu ya, akhirnya mengaji dengan ibu. Jadi meminimalisir sampai emosi keluar gitu. Seperti itu hal-hal kecil ya. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam diri setiap anak itu ada fitrah dan alamiah ya. Anak itu istimewa ya. Ya, jadi untuk kita itu anak itu istimewa ya, dilahirkan terlahir sebagai kita, yaitu mengajak kita untuk selalu dekat dengan Allah ya. Jadi hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang dinyatakan dalam riwayat Muslim bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang membentuknya menjadi seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, jadi anak pada dasarnya sudah memiliki fitrah yang soleh ya, ingin selalu dekat dengan Allah ya. Misalnya merasa sejak lahir anak terbiasa bangun subuh, tapi anak jadi bangun siang. Karena apa? Karena orang tuanya bangun siang juga gitu, seiring bertambahnya usia. Nah, jadi kita yang harus menjaga fitrah anak itu. Sementara alamiah adalah perasaan senang, marah, sedih, dan kecewa. Oke. Oke, segitu dulu ya. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dari yang dipaparkan kita tahu tentang definisi padules, pengertiannya apa, sampai kepada kita cara menghilangkan, terhindar dari padules. Juga kita punya tips menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wadawah, dan juga agar menjadi ayah yang baik. Ini materinya sangat luar biasa, jadi tetap standby untuk menyimak. Dan penasaran, kita ingin menggali terus ilmunya dengan banyak pertanyaan pastinya. Tetapi insya Allah agar lebih lengkap, ada subjektivitas ini dari sudut pandang dan keilmuan ayah, karena beliau adalah seorang ayah. Agar lebih fair, lebih adil, mudah-mudahan materi ini menjadi melengkapi ya. Insya Allah ada sudut pandang yang objektif juga nanti dari selain ayah, yaitu dari ibu ya, dari narasumber kita yang insya Allah akan melengkapi paparan bagaimana pandangan-pandangan tentang kondisi padules di masa ini. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh Insinyur Ratu Ana Karina. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi kayaknya sudah banyak ya yang disampaikan oleh Dr. Rizal, jadi saya hanya nambahin aja. Kenapa saya kasih judul menjadi ayah yang bertanggung jawab? Ada yang jawab? Karena sebenarnya ayah yang terbaik itu adalah ayah yang bertanggung jawab.
dalam Quran surat An-Nisa juga disampaikan bagaimana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang bertanggung dan perempuan terbaik adalah perempuan yang bertanggung. Jadi tadi nyambung banget dengan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Isam. Saya boleh berdiri aja ya oleh Dr. Isam. Parenting, jadi parenting itu sesungguhnya apa sih? Tadi kalau menyimak apa yang oleh Dr. Isam sudah bayang sih. Apakah parenting itu bagaimana cara mendidik anak? Aku yang aku. Jadi tadi apa? Ya atau tidak? Ya. Apakah parenting itu bagaimana cara menjadi orang tua? Silakan. Ya atau tidak? Kemudian apakah parenting itu bagaimana menjadi ayah atau bagaimana cara menjadi bunda? Bingung ya? Terus apakah parenting itu bagaimana menjadi ayah bunda dalam satu kesatuan? Jadi yang mana? Jadi bingung. Dari ayat yang tadi saya katakan, jadi parenting itu bukan tentang cara mendidik anak, tapi bagaimana cara kita ya menjadikan kita sebagai orang tua. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi apa? Pelihara dirimu. Ya, artinya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Isam. Mulailah dari diri sendiri. Ya. Jadi ketika seseorang menikah, ya harus siap bahwa yang namanya parenting itu adalah bagaimana cara kita menjadi orang tua. Ya. Artinya apa? Yang pertama bahwa orang tua itu seperti apa sih? Orang tua itu adalah role model, teladan. Ketika kita punya anak, kita harus siap. Apakah kita sudah siap menjadi role model? Ya, menjadi teladan. Dan itu harus disiapkan. Jadi bukan tentang mendidik anak, gimana yang mendidik anaknya, bukan. Parenting itu adalah tentang bagaimana kita menjadi orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan parenting itu juga tentang bagaimana kita sebagai ayah bunda dalam satu kesatuan, ya, dalam satu kesatuan, bukan dengan peran ayah dan peran bunda, tetapi ayah bunda dalam satu kesatuan, dalam satu komando, ya, dalam satu komando. Berapa jalan ini ya? Oh ini tadi. Jadi tentang peran ayah. Nah, peran ayah bunda ini tetapi harus kompak dalam satu kesatuan. Jangan ayah sendiri, jangan bunda sendiri, tapi satu kesatuan di bawah satu komando, di mana ayah adalah penanggung jawab utama pendidikan. Makanya disebutkan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Ya. Ayah adalah man of vision and mission. Jadi yang punya misi, punya visi keluarga mau ngapain, anak-anak mau diapain, itu siapa? Ayah. Jadi para ayah ini yang memutuskan. Ya. Kemudian nanti peran ibu sebagai gurunya, bagaimana melaksanakan visi misi itu dalam satu keluarga. Makanya tidak mudah menjadi wanita
pertanggungjawabannya. Saya kalau udah ngomong ini agak merinding. Kenapa? Butuh apa coba dari istri kalau butuh apa dari bunda dan anak-anak dalam keluarga agar ayah tegak menjadi kawam? Butuh apa? Ketaatan, ridho dibimbing oleh kawamnya, ridho dibimbing jadi oleh pemimpinnya. Ini yang penting. Jadi parenting itu tentang bagaimana menjadi ayah dan bunda dalam satu kesatuan. Klik lagi toh. Nah ini penting juga dipahami ketika sudah berkeluarga, sudah menjadi sudah berkeluarga, juga perlu mengetahui mau ngapain sih. Kan yang menjadi ayah itu artinya punya anak ya, bukan menjadi suami atau menjadi istri, punya anak. Anak ini apa sih, gimana sih perjalanan dunia? Karena sesungguhnya dari 0 sampai 15 tahun yang dibutuhkan oleh seseorang itu adalah apa? Karakter building, membentuk karakternya. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa sekarang Indonesia menjadi negara yang kalau boleh bilang ya kondisi anak-anaknya mengerikan gitu. Ya kondisi anak-anaknya kemarin aja baru ada kasus kan yang di Jatinangor itu ya, kasus mahasiswa yang bunuh diri. Kenapa bisa kayak gitu ya? Jadi 0 sampai 15 itu pembentukan karakter, bukan anak jadi pintar akhirnya dirasakan kali itu, bukan. Beban terberat orang tua adalah menguatkan karakter fondasinya. Nah kemudian baru di situ ada tahap akil balik. Nah yang menarik bisa jadi kita kasih sama akil balik, padahal tugas utama orang tua adalah mengantarkan anak menuju gerbang akil balik. Nah baru setelah pembentukan karakter baru kapasitas diri, karena masing-masing orang itu diberi bekal ya menjadi orang menjadi anak yang seperti apa. Yang perlu diketahui, kenapa saya ingin bahas tentang remaja. Di sini ada anak punya anak remaja nggak? Anak remaja. Yang punya anak remaja boleh ngacung secara remaja. Udah nggak Bu menghadapi anak remaja? Udah nggak Pak punya anak remaja? Sini ada bapak yang anaknya remaja. Ya. Ternyata, nah itu. Ini mudah-mudahan setelah kita tahu kondisi saat ini, yang masih punya anak-anak kecil lebih mempersiapkan diri. Dalam Islam itu nggak ada istilah remaja. Dan dalam ilmu psikologi, kalau lihat proses tumbuh kembang, nggak ada istilah remaja. Dari anak langsung dewasa. Ya. Remaja itu sudah penyimpangan karena akil dengan baliknya terlalu senjang. Nanti kita bahas apa sedikit bagian senjang. Harusnya akil balik itu kan satu kesatuan. Harusnya akil balik itu satu kesatuan, tapi kenyataan sekarang ada namanya anak remaja yang galau, yang nggak punya jati diri, bingung dan sebagainya. Adakah dalam sejarah Islam yang namanya remaja? Teladan-teladan pemuda yang usianya galau, bahkan Indonesia merdeka itu kan yang Kongres Pemuda itu usia berapa itu? Usia 14 tahunan. Ya kalau kita bilang remaja, tapi mereka sudah dewasa bukan remaja. Ya. Jadi remaja itu sebuah fenomena di mana kalau kita tahu ya, jadi remaja apa tawuran katanya. Kenapa sih anak bisa tawuran? Kenapa coba? Secara emosional dia nggak punya kendali. Ya, dia temannya begitu, dia emosi aja, gampang ikutan. Kemudian seks bebas. Kenapa ada seks bebas? Sekarang kan jumlah anak-anak yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, yang pacaran, yang akhirnya pacaran udah berjalan ya, banyak hal-hal yang kemanusiaan. Kenapa? Karena di usia itu hawa nafsu sudah muncul, apalagi dengan tontonan saat ini yang luar biasa. Nafsu sudah muncul, pengenannya nggak ada, kendalinya nggak ada. Ya, kemudian ada
geng motor lah, geng segala macam. Kenapa geng adanya kayak gitu? Karena anak itu nggak punya jati diri, nggak punya identitas diri. Aku ini siapa nih, aku ini gimana? Akhirnya dia mencantolkan menggunakan identitas dirinya seperti itu. Dan kenapa anak lari ke narkoba? Karena ini narkoba sebetulnya ada dua cara anak melarikan diri dari masalah. Kalau nggak narkoba, sekarang saat ini ya, kalau nggak narkoba, bunuh diri. Ya. Karena nggak punya kemampuan menyelesaikan masalah, akhirnya larinya ke narkoba, ya bunuh diri. Nggak ada pilihan, cuma dua pilihan. Klik, mohon. Nah itu. Jadi memang dari penelusuran ilmiah itu nggak ada yang namanya istilah remaja, yang namanya akil balik itu adalah satu kesatuan. Tolong lagi. Ya, apa itu akil balik? Nah, akil ini adalah dewasa mental, kematangan. Kemudian di akil balik ini adalah pengaruh pendidikan. Akil ini dicirikan dengan berkembangnya akal dan fungsi tanggung jawab. Cirinya ada mandiri, tanggung jawab. Dan akil ini adalah pemeran utama mengakilkan anak adalah para ayah. Ya, tugas utama mengakilkan anak ini adalah para ayah. Para ayah yang menjadikan anak punya karakter yang kuat, para ayah yang menjadikan anak punya jati diri yang kokoh, dan yang menanamkan keimanan sesungguhnya adalah para ayah. Karena ayah itu sosok yang tangguh. Ayah itu yang namanya iman itu kan saklek ya, kita ngerti jelas. Dan itu hanya para ayah yang bisa. Para ibu itu yang menyediakan hati anak untuk siap menerima bimbingan dan dalam hal iman. Ya. Kemudian bagaimana balik itu dicirikan dengan tik ya. Ini apa contohnya? Kalau anak-anak yang disebut balik, kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah. Nah di sini apakah anak-anak kita menjelang balik ini didampingi, anak laki-laki didampingi oleh para ayahnya, anak perempuan didampingi oleh para ibunya? Apa sih? Bagaimana sih konsekuensinya apabila seseorang sudah aturan? Kemudian, nah ini pentingnya bahwa balik ini adalah nutrisi. Makanya kenapa para ibu harus belajar nutrisi, menu-menu terbaik buat anaknya, juga mengenalkan kepada anaknya ini loh yang baik untuk pertumbuhanmu, yang menyehatkan badanmu, yang menyehatkan jiwa ragamu. Ya, jadi sebenarnya para ibu yang mengkondisikan anak pada dan yang pasti balik itu adalah terutama tanggung jawab ibu dibantu oleh para ayah. Nah kemudian tadi kita sudah berbicara tentang ada fase remaja. Fase remaja ini fase sebenarnya tidak bisa indah hati ya. Dimana kalau misalkan nafsu, kita kan diberikan akal dan nafsu ya. Ketika akal berkembang, akalnya positif, contohnya yang akalnya ada, akal yang positif, kemudian tidak ada nafsu, kan malaikat. Kalau orang mati, udah nggak ada akal, udah nggak ada nafsu. Nah ini nih makhluk yang disebut remaja yang harus diwaspadai. Mereka masalahnya nafsunya ada, tapi akalnya belum berkembang, belum ajib, belum kokoh. Padahal idealnya tuh mereka harusnya sebagaimana manusia yang matang dan dewasa, mereka akalnya positif dan nafsu juga positif. Karena nafsu itu bukan untuk dimatikan, tapi nafsu itu adalah perlu dikelola. Ya bagaimana ketika ada hasrat seksual diarahkan, dikelola. Sebagaimana kita dilatih, kenapa sahur? Kita punya nafsu makan, tapi diarahkan dan dikelola. Next. Selanjutnya, ini tugas berat kita, tanggung jawab berat ayah, yaitu akil balikan anak-anak kita, terutama mengakilkan, karena adanya kesenjangan antara akil balik. Sekarang anak-anak rata-rata balik usia berapa? Usia berapa? 9, 10. Tapi ada yang sudah mulai usia 7 tahun laki-laki, ada yang balik. Kenapa coba? Pengaruh apa?
tontonan pornografi, ada yang 7 tahun sudah balik. Tapi bagaimana akhirnya, matangnya, kematangannya, rata-rata kematangannya itu pada usia 20-an ke atas, kebayang nggak? Jadi kesenjangan antara balik dengan akhirnya itu terlalu jauh, dan itu membuat pergolakan luar biasa. Ya. Makanya kita larang anak-anak kita pacaran, sementara nafsu dia kan, kalau nafsunya udah berkembang, kalau kita nggak bekali itu bahaya sekali. Jadi aku balikan anak-anak kita, didik ya, bukan hanya ajar. Ingat, didik bukan hanya ajar. Beda kan? Mendidik itu artinya menularkan. Makanya kenapa orang tua itu menjadi teladan? Karena anak itu bukan diajar, tapi dididik. Dan itu melalui penularan, menjadikan kita model. Model kesabaran anak-anak siapa? Orang tua. Model kejujuran anak siapa? Model keimanan anak siapa? Orang tua. Makanya mulailah dari diri kita sendiri. Kemudian boleh mendelegasikan tugas pengajaran, namun jangan lupakan tanggung jawab. Bolehlah sekolah nitip anak-anak, tapi pendidikan anak tidak seluruhnya di sekolah. Kan seringkali kita nyalahin sekolah, anak ini mah jadi kayak gitu, dan sekolahnya. Nah, padahal tanggung jawab dalam pendidikan adalah orang tua. Kemudian ayah penanggung jawab utama pendidikan. Ayah itu berat, yang para ibu harus paham. Menjadi ayah itu apa? Berat. Karena sebelum ibu dan anak-anak dihisap, yang dihisap duluan siapa? Para ayah. Berat kok bantu para ayah. Ya, saya bakal ngomong ini agak beruntung juga karena sekarang ini ketaatan kita, terutama ya kepada para suami itu sudah mulai berkurang. Bagaimana ayah ini sosok ayah yang patut memang ditaati, sosok kawan yang tangguh juga. Kemudian bunda sebagai pelaksana utama pendidikan, jadi penanggung jawab utama adalah para ayah, dan bunda itu adalah pelaksana utama pendidikan, dan juga tak perlu berlindung di balik istilah kualitas pertemuan. Kan sekarang seolah misalkan ayahnya di mana, yang penting kita kualitas, ibunya juga yang penting kualitas, tidak seperti itu. Kemudian mari, nah ini pesan pertama dari Ustaz dari guru saya, Ustaz Al-Azhari. Mari smart mencari nafkah ayah, karena mulainya sekolah, mulainya ada masalah ini adalah ketika revolusi industri, di mana orang mulai pada mencari nafkah. Suami itu dua-duanya kerja kayak gitu. Akhirnya anak yang tadinya pendidikan anak adalah di rumah, akhirnya ke sekolah, itu yang jadi masalah. Jadi orang tua seperti lepas tanggung jawab. Selanjutnya bangun komunitas. Nah, salah satunya kami juga ini bagaimana menjaga agar kita mampu untuk sama-sama saling mengingatkan. Karena kalau kita sendiri akan mampu untuk bisa menjadi sosok pribadi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang terakhir, ada yang menarik. Nah, silakan. Ada yang menarik yang jadi bahan perenungan. Giga dari Indonesia Family Institute tahun lalu mengadakan penelitian riset tentang persepsi kualitas dan kapasitas laki-laki dan perempuan. Ternyata hasil dari riset tersebut ada memperkuat fenomena man as the second sex. Artinya apa? Melemahnya peran laki-laki, melemahnya kualitas laki-laki. Nah, itu terlihat sekali. Jadi kemarin itu ada beberapa narasumber yang diwawancarai, termasuk Ustaz Ahad, Ibu Ratna Kusawani, kemudian Ustaz Bendi, masalah Ayah Irwan. Nah itu mereka ditanyakan bagaimana kondisi saat ini yang jadi masalah, dan sekarang kualitas laki-laki yang semakin melemah. Rasakan di dunia kerja juga daya saing laki-laki dengan banyaknya perempuan yang semakin fight di dunia kerja, semakin berani dalam mengungkapkan pendapat, termasuk juga keceraiannya. Kan semakin ini karena ketidakpuasan
hal itu. Jadi banyak hal sebetulnya dari hasil penelitian tersebut yang ternyata laki-laki ini jadi PR besar. Bagaimana mungkin nanti para bapak sama-sama saling menguatkan, karena itu akan berdampak. Karena apa? Ayah itu kan penanggung jawab utama pendidikan. Ketika kualitas kapasitas laki-laki menurun, kebayang keluarga seperti apa. Maka tidak heran kasus-kasus termasuk yang kasus kalau kemarin saya sempat bikin tulisan apa korelasi dari melemahnya peran laki-laki bisa jadi kasus kejahatan seksual itu akibat salah satunya karena ayah itu fatherless country, ayah ada tapi tiada. Ayahnya ada secara fisik, tetapi secara spiritual keberadaannya enggak ada. Ya. Dan terakhir, sebagai penutup, ada bahan renungan, silakan simak. Bahasanya harus disesuaikan dengan form. Bintang Ramadan itu lebih baik kamu baca Quran atau buku agama. Terlalu berat buat aku. Makanya baru cuma bisa ngomong, belum bisa ngasih contoh. Bacaan cerita. Masih tahu, dulu ini bantu-bantu belajar masak. Kamu udah bantu sekalian belajar. Belajar apa? Belajar masak. Kamu nggak bisa masak? Neng, Apa? Bapak lagi ngomong. Kamu lihat ke Bapak. Belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu, bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga gak bisa apa-apa, gimana? Sini.
sana sini. Itu kan buat makan terus, bukan cuma kasih makan yang hidup, tapi juga harus hidup. Kalau nanti Tuhan minta kalian jalan akan sungguh apa? Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Semoga hari ini menjadi bekal kita untuk menjadi ayah yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat narasumber kita yang kedua yang dimulai Mama Karina. Subhanallah, menguatkan dari sisi satu kesatuan. Ya, bukan hanya ayah saja, tapi ayah dan bunda adalah satu kesatuan yang harus menjadi contoh dan teladan dalam mendidik anak. Dan luar biasa ada tahapan untuk mendidiknya juga. Dari akil balik itu luar biasa. Insya Allah akan diperkuat lagi oleh narasumber kita yang ketiga. Dan siap-siap nanti karena kita adalah talk show, jadi siapkan pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa dialog interaktif. Mudah-mudahan juga bisa sharing pengalaman. Untuk selanjutnya insya Allah narasumber yang ketiga adalah dari Dr. Anda Etin Sri Sriatin. Tafadhol masykurah. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya sampai juga ya. Saya berdiri soalnya pegel ya, duduk lama-lama. Tadi narasumber pertama dan kedua insya Allah sudah cukup ya ilmunya ya. Dari sisi ilmu kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan emosional ya. Sekarang kan ada multitalent, ada segala kecerdasan. Tapi saya akan bercerita bagaimana kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah narasumber kita. Ya. Ayat pertama dalam Al-Baqarah itu dikatakan sebagai alif lam mim. Dzalika kitabul raiba. Dzalika Alkitab ini la raiba, tidak ada keraguan. Bahasanya bukan Al-Quran ini pasti benar, tidak, tapi la raiba, tidak ada keraguan. Artinya di sini kita punya pilihan. Tapi Allah maksudkan ini hudalil muttaqin. Ini adalah petunjuk jalan orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat di dalam Al-Quran lebih banyak ayah yang berdialog dengan anak daripada ibu. Siapa saja Nabi yang berdialog dengan anaknya? Ibrahim dengan Ismail. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Yakub dengan Yusuf dan saudara-saudaranya yang 12. Siapa lagi? Nabi siapa lagi? Mertuanya Nabi Musa siapa? Su'aib. Anak perempuannya Safurah, ya kan? Yang mengantri air sumur. Nabi Musa menolongnya. Air Nabi Musa dijadikan mantip karena memang Nabi Su'aib nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Terus siapa lagi? Yang laki-laki. Ada 2 surat Al-Quran itu menunjukkan juga seorang laki-laki. Siapa? Surat apa? Surat Luqman. Apakah dia seorang nabi? Bukan. Bahkan dikisahkan Luqman itu budak hitam. Budak hitam, artinya orang. Kalau hitam itu berarti orang apa ya? Afrika. Kayak Bilal. Budak hitam yang dia secara casing tidak menarik. Tapi tadi, Masya Allah, tadi yang membuka acara ini dia membaca surat Luqman. Ya kan? Dia bicara dengan anaknya. Jadi bahasa ya bunayya
La tusyrik. Ya bunaya itu kalau bahasa bunaya kan artinya anak. Tapi anak yang masih dalam gendongan, bayi sudah diajak berbicara. Kalau gede anaknya namanya walad, ya kan? Quran itu walad. Tapi kalau bayi, ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak itu dalam gendongan, janganlah engkau syirik. Tetap tanamkan adalah akidah. Ini bisa tolong. Ya, kemudian siapa lagi? Itu Luqman. Katakan bijak. Secara ekonomi mungkin kalangan bawah, egaliter. Ada lagi surat apa lagi dalam Al-Quran? Tadi Ali Imran. Ali bukan Ali ya, Ali keluarga Imran. Imran itu siapa? Pamannya Maryam pamannya ayahnya Maryam binti Imran. Ketika beliau tidak punya anak, dia memberikan pembekalan pada istrinya untuk menerima takdir dan meminta. Ketika dia melihat kesolehannya Maryam itu soleh banget. Ya. Maryam itu soleh banget ya. Sehingga pamannya Nabi Zakaria itu pengen punya anak seperti Maryam. Sampai doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kita kalau pakai penyanyi soleh doa ini, doa Nabi Zakaria. Wahai Rabb, Tuhanku, habli yang aku cintai, berikanlah aku keturunan yang juga memberikan kurtaan. Jadi Imran itu dia memberikan pembekalan pada istrinya supaya istrinya ikhlas. Kalau dia hamil, apa doa istrinya? Istrinya bernadar, ini nadartu laka fi batni muharraran. Ini nadartu, aku bernadar laka padamu ya Allah, fi batni, dalam perutku ini, muharraran, jadi seorang yang mengabdi kepadanya. Jadi hari ayah ini kita jadikan nutrisi dan energi pada ayah untuk bicara atau ngobrol dengan anak-anak. Coba kita lihat dialognya Nabi. Ini ada ya, pendidikan agama, kerjasama, dan kasih sayang. Ini semuanya tercantum dalam dialognya Nabi Yakub dengan Yusuf. Yusuf masih kecil. Nabi Yusuf masih kecil. Dia berkata, ayahku, aku bermimpi matahari sujud, bulan sujud, dan 12 bintang juga sujud. Dalam tafsir diartikan kalau matahari itu ayah yang menyinari, bulan itu ibu, 12 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Karena Nabi Yakub seorang nabi, dia tahu, katakan jangan ceritakan mimpimu kepada kakak-kakak. Singkat cerita kita udah tahu ya, Nabi Yusuf di apa Bu? Nabi Yusuf di mana kisahnya Nabi Yusuf? Dimasukkan ke dalam sumur ya. Usia berapa itu? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Masih kecil. Artinya dari situ berapa tahun berpisah dengan ayahnya? Ada yang mengatakan sekitar 50 tahun baru berjumpa kembali dengan ayahnya. Kisah yang masalah Acaklik, saudaranya datang ke kerajaan untuk gandum. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Artinya Nabi Yusuf berdekatan tidak dengan ayahnya. Tidak. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf tidak lagi dalam rangkulan. Berdoa, dialog dengan Allah sampai menangis dan matanya buta. Ada kisah Nabi Yusuf digoda oleh ibu angkatnya ya,
yang diajak untuk berzina, iya kan? Siapa namanya? Julaiha. Quran sangat menghormati seseorang. Tidak disebutkan di Al-Quran nama Julaiha, tapi seorang perempuan. Ya. Tapi di hadis ada nama. Artinya untuk aib kita tidak menyebutkan nama. Pendidikan dari Al-Quran. Hampir Yusuf mau memenuhi keinginan ibu angkatnya untuk berzina. Tapi apa yang terjadi? Yusuf melihat wajah ayahnya di depan. Ayah mengatakan, jangan Yusuf, jangan kau lakukan. Padahal hampir sekitar 50 tahun pulang tidak pernah berjumpa. Dari mana kekuatan ini? Kekuatan dialog ayah dengan anak. Sampai ketika berjumpa dengan ayahnya, Yusuf sudah menjadi menteri keuangan, katakanlah bendahara, dikatakan, wahai ayah, ini takbir mimpimu. Innallaha latifun khabir. Bahasanya innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Maha Lembut. Diberikan ujian berat itu, Nabi Yusuf mengatakan Allah Maha Lembut. Artinya ketika kita menerima satu kesulitan, mengalami suatu kegundahan, katakan ayah zaman sekarang adalah apa? Itulah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi apalagi di surat Luqman ya, yang tadi dibacakan sampai ayat 16 sampai 19, itu sebenarnya teknis. Katakan dia bunaya, indahkan suaramu, dekatkan suaramu, jangan sombong. Ya kan? Itu bahasanya teknis banget. Itu dikatakan ketika anak masih dalam gendongan. Ya. Jadi singkat saya ini nanti ditayangkan terus. Tapi saya lebih senang nanti kita berdiskusi ya, bisa mengungkap apa sih sebenarnya permasalahan. Tapi intinya kembali lagi kepada agama kita. Semua nabi, kalau ibu ngobrol cuma satu di Al-Quran, cuma satu ibu ngobrol dengan anaknya. Siapa? Ibu, semua siapa dong? Umi Musa. Umi yang ngobrol sama anak perempuannya, wahai anakku,